Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan memasuki pelajaran matematika bab 2 mengenai FPB dan KPK. Ya, kalian lihat ini ada sebuah gambar yang bernama Asih dan Ida yang sedang menari. Nah, mereka ikut les tari bersama, namun Asih dan Ida itu berbeda hari. Asih lesnya setiap 4 hari sekali dan Ida lesnya setiap 6 hari sekali. Nah, ada kalanya mereka les menari pada hari yang sama. Pada hari keberapakah Asih dan Ida akan menari bersama? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempelajari mengenai FPB dan KPK. Oke. Nah, untuk pelajaran matematika bab 2 mengenai FPB dan KPK itu yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah bilangan yang habis dibagi. Kemudian faktor dan kelipatan bilangan. Berikutnya bilangan prima. Yang keempat adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Berikutnya adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kemudian menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Nah, yang terakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Itu adalah materi yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Nah, kita lanjutkan untuk pelajaran yang pertama mengenai bilangan yang habis dibagi. Nah, apa sih maksudnya? Yang pertama adalah ciri bilangan yang habis dibagi 2. Syaratnya apa ya? Nah, syaratnya adalah bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Ya, bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya adalah 0, 2, 4, 6, atau 8. Kemudian, ciri bilangan yang habis dibagi 3. Cirinya adalah bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya adalah 3, 6, atau 9. Nah, yang ketiga adalah ciri bilangan yang habis dibagi 4. Cirinya apa ya? Nah, bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Nah, kemudian yang keempat adalah ciri bilangan yang habis dibagi 5. Nah, cirinya adalah bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang mempunyai angka satuannya 0 atau 5. Ya. Jadi, bilangan yang habis dibagi 5 itu satuannya adalah 0 atau 5. Kemudian yang kelima adalah ciri bilangan yang habis dibagi 10. Cirinya adalah bilangan yang habis dibagi 10, angka satuannya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah kita lihat, Bu Guru akan ngasih contoh. Angka 390. Nah, itu angka satuannya adalah 0. Ya, angka satuannya adalah 0.
ya. Nah, kita lihat karena angka satuannya 0, maka yang pertama bilangan 390 itu habis dibagi 2. Kenapa? Karena angka satuannya adalah bilangan genap, yaitu 0. Berikutnya, 390 itu habis dibagi 3. Kenapa? Karena 3 ditambah 9 ditambah 0 itu sama dengan 12. Nah, 12 itu adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, 390 itu habis dibagi 3 karena angka-angka penyusunnya habis dibagi 3. Ya, berikutnya adalah 390 itu habis dibagi 5. Kenapa habis dibagi 5? Karena angka satuannya adalah 0. Berikutnya adalah 390 itu bilangan yang habis dibagi 10. Kenapa? Sebabnya karena satuannya 0. Ya. Bu Guru ulang. Bilangan habis dibagi 2 itu karena angka satuannya bilangan genap. Di sini 390 angka satuannya genap, yaitu angka 0. Kemudian 390 habis dibagi 3 karena angka-angka penyusunnya habis dibagi 3. Kemudian 390 juga habis dibagi 5 karena angka satuannya 0. Kemudian 390 juga habis dibagi 10. Kenapa? Karena satuannya 0. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan. Oke, sekarang faktor dan kelipatan. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor dari suatu bilangan? Faktor adalah pembagi suatu bilangan. Maksudnya apa? Yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelipatan suatu bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan kelipatan? Nah, kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalikan bilangan tersebut yang ditentukan kelipatannya dengan bilangan asli. Nah, contohnya kita lihat, perhatikan garis bilangan berikut. Ya, ada garis bilangan dari angka 0 sampai 11. Kita lihat. Nah, kita lihat angka garis bilangan 0 sampai 11. Oke. Nah, kita lihat ada dari 0 loncat ke 2. Kemudian loncat lagi ke angka 4, loncat lagi ke angka 6, loncat lagi ke angka 8, dan loncat lagi ke angka 10. Ya, coba kita ulang. Loncat 2, loncat 4, loncat jadi 6, loncat jadi 8, loncat jadi 10. Maksudnya apa ini? Dari garis bilangan di atas, kalian tentu dapat menuliskan bilangan loncat 2 yang dimulai dari angka 0, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, bilangan loncat 2 adalah bilangan yang ditunjukkan tanda panah pada garis bilangan, yaitu angka 2,
angka 2, angka 4, kemudian angka 6, angka 8, angka 10, dan seterusnya. Nah, oke, jika kita perhatikan bilangan-bilangan itu diperoleh melalui proses berikut. Ya, 2 itu 1 dikali 2, hasilnya 2. Kemudian 2 ditambah 2 itu sama dengan 2 dikali 2, hasilnya 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 atau sama dengan 3 dikali 2, hasilnya 6. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 4 dikali 2, hasilnya 8. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5 dikali 2, sama dengan 10, dan seterusnya. Ternyata bilangan-bilangan tersebut diperoleh dengan menambahkan 2 dari bilangan sebelumnya, atau bilangan tersebut diperoleh dengan mengalihkan 2 pada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari kegiatan di atas, kalian tentu sudah memahami bilangan kelipatan 2. Sekarang Bu Guru kasih contoh untuk faktor dan kelipatan. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa bisa mendapatkan angka-angka ini? Kita cari dan kita lihat. Oke? Ya, 1 dikali 12 hasilnya 12. Kemudian 2 dikali 6 hasilnya 12. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya juga 12. Berikutnya 4 dikali 3 hasilnya 12. 6 dikali 2 hasilnya 12. Berikutnya 12 dikali 1 hasilnya 12. Nah, dari sini kita mendapatkan angka 12 itu adalah bisa kita peroleh dari perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5, dan perkalian 12. Sehingga faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, berikutnya. Bagaimana cara kita mencari kelipatan? Seperti tadi ya, sudah yang angka 2 tadi. Nah, kita cari kelipatan dari 12. Biar sama ya. 12 kelipatannya adalah 12, kemudian 24, kemudian 36, 48, 60, dan seterusnya. Caranya seperti apa? Nah, caranya bisa kita menggunakan perkalian, bisa kita juga menggunakan penjumlahan. Kita lihat. Cara yang pertama, 1 dikali 12 hasilnya 12. 2 dikali 12 hasilnya 24. 3 dikali 12 hasilnya 36. 4 dikali 12 hasilnya 48. 5 dikali 12 hasilnya 60. Nah, sehingga kelipatan dari 12 itu adalah 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Ya. Cara yang kedua adalah dengan penjumlahan. 12 itu 12 dikali 1. Kemudian 12 ditambah 12 atau 12 dikali 2. Hasilnya 24. 12 ditambah 12 ditambah 12 atau sama dengan 12 dikali 3. Hasilnya 36. Berikutnya
12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12. Sama dengan 12 dikali 4. Hasilnya adalah 48. Nah, 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12. Sama dengan 12 kali 5. Hasilnya 60. Dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 12 itu adalah 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Tetap semangat ya anak-anakku, insya Allah kalian anak-anak yang hebat. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini dengan bab KPK dan FPB mencari faktor dan kelipatan serta pembelajaran bilangan yang habis dibagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kalian anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.